Ketika rudal Iran jatuh tanpa henti di langit Israel, dunia akhirnya bereaksi. Bukan hanya kecaman, tapi jet tempur dari Inggris kini sudah mengudara. Iran resmi melancarkan serangan rudal besar-besaran ke wilayah Israel, menandai puncak eskalasi pasca serangan udara Israel ke Teheran dan fasilitas militer IRGC. Lebih dari 120 rudal balistik dan hipersonik diluncurkan dari wilayah Iran dan Suriah. Sistem pertahanan Iron Dome kewalahan. Sejumlah rudal menghantam wilayah Tel Aviv, Be'er Sheva, hingga markas militer Negev. Ledakan terdengar sepanjang malam dan sirene serangan udara menggemakan langit Israel selama berjam-jam. Sebagai respons terhadap meningkatnya eskalasi, Inggris secara resmi mengerahkan jet tempur RAF Typhoon dan pesawat pengintai AWACS ke pangkalan-pangkalan NATO di Siprus dan Yordania. Tujuannya, mengamankan jalur udara dan mendukung Israel secara logistik dan intelijen. Meskipun Inggris menyatakan bahwa pengerahan ini defensif, analisis militer menunjukkan skenario berikut. Pertama, patroli udara aktif atau Combat Air Patrol, di mana jet Typhoon akan melakukan misi patroli bersenjata penuh di wilayah udara sekutu NATO, seperti Yordania, Laut Mediterania Timur, dan jalur dekat Teluk Aqaba. Misi ini juga mencakup intersepsi drone atau rudal balistik yang melintasi perbatasan kawasan. Kedua, pendampingan pesawat sipil dan militer Inggris, berpotensi memberikan pengawalan udara untuk pesawat kargo, pasukan, atau bahkan pengungsi warga negara Inggris, jika situasi memburuk. Ketiga, koordinasi penyerangan presisi. Jika konflik berubah menjadi serangan besar terhadap Iran, pesawat Inggris berkemungkinan ikut melancarkan serangan terbatas. Misalnya terhadap pusat peluncuran rudal, fasilitas drone, atau basis komunikasi IRGC. Langkah pemerintah ini menimbulkan reaksi beragam di masyarakat Inggris. Di sisi pro-intervensi, Partai Konservatif menyatakan bahwa Inggris berkewajiban moral dan strategis untuk berdiri bersama Israel dan menjaga stabilitas dunia. Media seperti The Telegraph dan Sky News juga menyambut pengiriman jet sebagai tindakan tegas yang dibutuhkan saat ini. Namun di sisi lain, kelompok anti-perang, akademisi, dan masyarakat sipil mulai menyerukan agar Inggris tidak terseret ke dalam konflik besar, yang, sebenarnya bukan milik mereka. Demonstrasi damai mulai muncul di London, Leeds, dan Birmingham, membawa spanduk bertuliskan Not in our name dan Hands off Iran. Beberapa anggota parlemen dari Partai Buruh dan Hijau juga memperingatkan bahwa langkah militer awal seringkali tak disadari menjadi awal keterlibatan penuh. Sejarah Irak dan Afghanistan sudah cukup jadi pelajaran. NATO, langkah Inggris berpotensi menjadi pemicu NATO untuk mempertimbangkan opsi keterlibatan kolektif. Ini tentu meningkatkan tekanan pada negara-negara seperti Prancis, Jerman, dan Italia untuk ikut mengambil tindakan nyata. Uni Eropa, meskipun Inggris telah keluar dari UE, langkah militernya bisa memengaruhi kebijakan luar negeri kolektif Eropa, serta relasi Inggris-UE dalam isu energi, keamanan perbatasan suli, dan migrasi. Kawasan Teluk dan Timur Tengah, negara-negara Teluk mulai melihat kehadiran Inggris sebagai jaminan stabilitas cadangan, terutama jika Amerika Serikat lamban bergerak. Namun sebaliknya, Iran bisa memperluas targetnya, menyasar pangkalan militer Inggris di kawasan, dan menggunakan milisi proksi untuk menyerang aset Eropa di Irak atau Suriah. Keterlibatan Inggris saat ini bukan hanya tentang misi udara. Ini adalah ujian diplomasi global, pertaruhan reputasi Eropa, dan titik balik apakah dunia akan mencegah atau memperbesar konflik. Apakah kehadiran jet-jet tempur Inggris akan cukup untuk meredam ancaman rudal dari Iran, atau justru akan menjadi bahan bakar baru dalam perang yang mulai membara dari semua arah? Prakonflik, Januari hingga April 2025. Status Inggris pasif, pantau diam-diam. Inggris mengikuti eskalasi ketegangan Iran-Israel secara diplomatik sejak awal 2025, ketika Israel mulai meningkatkan operasi rahasia terhadap program nuklir Iran. Intelijen MI-TAM disebut terlibat dalam pemantauan jaringan pengiriman drone Iran ke proksi seperti Hezbollah dan Houthi. Tidak ada pengerahan militer langsung, namun staf militer Inggris di pangkalan Siprus mulai disiagakan sejak Maret. Titik ledak 9 Juni 2025. Israel gempur Teheran. Israel meluncurkan serangan udara presisi ke fasilitas IRGC di Teheran, menewaskan beberapa jenderal senior.
Serangan ini dilaporkan menggunakan rudal standoff berkecepatan tinggi dari luar wilayah Iran. Reaksi Inggris, Perdana Menteri Inggris Keir Starmer menyerukan deeskalasi, tapi tidak mengecam Israel secara langsung. Kementerian Luar Negeri menyatakan dukungan terhadap hak Israel untuk membela diri, tapi menyerukan agar semua pihak menahan diri. Balasan Iran, 12 hingga 13 Juni 2025. Iran luncurkan ratusan rudal dan drone. Iran resmi meluncurkan Operation True Promise 3, lebih dari 150 rudal balistik dan hipersonik ditembakkan ke Israel. Sebagian rudal menghantam Tel Aviv, Haifa, dan pangkalan udara di Negev, menewaskan 10 orang dan melukai puluhan lainnya. Iron Dome dan Arrow 3 kewalahan, beberapa rudal menembus sistem pertahanan. Reaksi Inggris, jet tempur RF Typhoon dan Voyager, langsung dikerahkan ke pangkalan udara Akrotiri di Siprus, yang merupakan salah satu pangkalan terbesar Inggris di luar negeri. Inggris mengaktifkan status combat ready untuk misi pengamanan jalur udara sekutu dan pengamatan intelijen. 14 hingga 15 Juni 2025, Inggris muncul di permukaan. Langkah militer aktif. Jet Typhoon RF mulai melakukan patroli udara di sepanjang jalur timur tengah bagian timur Mediterania. Pesawat AWACS dan drone pengintai digunakan untuk memetakan potensi peluncuran rudal lanjutan dari wilayah Iran, Suriah, dan Yaman. Inggris mengonfirmasi misi bersifat defensif, namun tidak menutup kemungkinan intervensi jika sekutu atau warga sipil Inggris menjadi target. Pernyataan politik, Perdana Menteri Keir Starmer dalam konferensi pers mengatakan, Inggris berdiri bersama sekutu kami di saat dunia menghadapi ancaman yang sangat nyata. Tapi kami juga ingin memastikan ini tidak berkembang menjadi perang dunia baru. Parlemen Inggris menggelar sidang khusus, beberapa anggota mendukung misi, namun kelompok anti-perang mulai menyuarakan kekhawatiran atas keterlibatan militer yang bisa berujung panjang. 16 Juni 2025, status terkini, posisi Inggris di Timur Tengah. Inggris saat ini memiliki lebih dari 12 jet tempur RAF Typhoon di Siprus, 1 pesawat tanker Voyager, dan 2 pesawat pengintai AWACS. Unit intelijen siber dan komunikasi aktif dari markas NATO di Naples dan London. Inggris juga berkoordinasi dengan Amerika Serikat dan Prancis, membuka jalur komunikasi militer darurat, dan ikut serta dalam Coalition Intel Watch, forum intelijen kolektif yang memantau eskalasi Iran-Israel. Setelah Inggris mengerahkan jet tempur RAF Typhoon dan pesawat tanker Voyager ke pangkalan udara Akrotiri, Siprus sebagai bagian dari operasi siaga militer, penting untuk memahami jangkauan strategis udara mereka, dan apa saja target atau zona sensitif yang kini berada dalam bayang-bayang jet Inggris. Titik pusat operasi RAF Akrotiri, Siprus. Lokasi, pantai selatan Siprus, dekat kota Limassol. Fungsi, markas operasi udara dan intelijen militer Inggris untuk Timur Tengah sejak tahun 60-an. Fasilitas, runway 2,7 km, hanggar jet tempur, komando intelijen, sistem radar jauh jangkau. Jangkauan tempur jet Typhoon RAF, sekitar 1.500 sampai 2.500 km, baik tanpa maupun dengan bantuan tanker. Dengan bantuan pesawat pengisian bahan bakar udara Voyager, Typhoon RAF dapat mencapai radius serangan hingga lebih dari 2.000 km, menjangkau hampir seluruh kawasan konflik Timur Tengah. Wilayah strategis yang terjangkau langsung antara lain Israel, yang berjarak 600 hingga 800 km, seperti Tel Aviv, Jerusalem, Haifa, dan Beersheba. Misi utamanya adalah pendampingan udara, intersepsi drone, serta bantuan sistem radar Israel. Kemudian Lebanon dan Suriah, yang berjarak 300 hingga 700 km, meliputi perbatasan Hezbollah di Lebanon Selatan, serta pangkalan milisi dan IRGC di Damaskus, Homs, dan Aleppo. Misi di wilayah ini adalah pemantauan rudal, deteksi IRGC, serta antisipasi peluncuran balistik. Yordania dan Irak Barat, yang berjarak 600 hingga 1.100 km, mencakup jalur rudal jarak menengah Iran dan pangkalan pasukan Amerika Serikat serta sekutu. Misi di sini adalah perlindungan pangkalan militer dan pengawalan pesawat logistik. Sedangkan Gaza dan Sinai, dengan jarak 700 hingga 1.000 km, menjadi area aktivitas Hamas, pengiriman senjata, serta rute drone dari Laut Merah. Misi utamanya adalah pengawasan maritim dan udara.
Teluk Persia Barat, dengan dukungan tanker, bisa dijangkau hingga 2.000 km. Ini mencakup wilayah Iran bagian barat seperti Kermanshah, Khuzestan, dan Bushehr. Tapi ya, perlu dicatat, jangkauan ini hanya ideal untuk misi pemantauan atau dalam keadaan darurat saja, karena risiko terkena rudal anti-udara Iran sangat tinggi. Dampak kerugian ekonomi ketika rudal menghantam pasar dunia benar-benar terasa. Konflik antara Iran dan Israel, yang awalnya hanya dianggap sebagai ketegangan militer di kawasan, kini telah memicu guncangan ekonomi global. Serangan rudal balistik dan hipersonik, serta keterlibatan negara-negara besar seperti Inggris, tidak hanya mengancam nyawa, tapi juga menghancurkan stabilitas keuangan, pasokan energi, dan kelancaran perdagangan internasional. Harga minyak meledak, menciptakan efek domino ke seluruh dunia. Pasar minyak adalah salah satu yang pertama bereaksi dengan sangat keras. Setelah Iran meluncurkan ratusan rudal ke Israel dan kekhawatiran akan gangguan di Selat Hormuz meningkat, harga minyak mentah langsung melonjak hingga menyentuh $122 Amerika per barrel, level tertinggi sejak pandemi dan invasi Rusia ke Ukraina. Penyebab lonjakan harga minyak ini, ya, salah satunya adalah risiko blokade Selat Hormuz, yang merupakan jalur utama bagi sekitar 20% ekspor minyak dunia. Selain itu, peningkatan biaya pengiriman kapal tanker juga terjadi karena harus menghindari kawasan perang. Ancaman dari kelompok Houthi terhadap kapal asing di Laut Merah dan Teluk Aden pun semakin memperburuk situasi. Nah, dampaknya langsung terasa ke SPBU di seluruh dunia, mulai dari Amerika Serikat, Krisis penerbangan dan jalur udara kini menjadi perhatian. Akibat eskalasi militer dan peluncuran rudal dari berbagai arah seperti Iran, Yaman, dan Lebanon, maskapai global mulai membatalkan dan mengalihkan penerbangan dari dan ke kawasan Timur Tengah. Dampak nyatanya, Emirates, Turkish Airlines, Qatar Airways, dan Singapore Airlines membatalkan rute ke Tel Aviv, Amman, dan Beirut. Maskapai seperti Lufthansa dan British Airways kini menghindari wilayah udara Israel dan Yordania. Akibatnya, penerbangan jadi lebih lama, rute pun memutar, dan tiket menjadi jauh lebih mahal. Selain itu, asuransi penerbangan meningkat drastis. Ini tentu saja menambah beban operasional maskapai, dan meningkatkan risiko kegagalan layanan pengiriman udara internasional. Gangguan jalur logistik dan perdagangan laut kini menjadi perhatian utama. Konflik yang terjadi telah memicu ketakutan akan terputusnya jalur pelayaran strategis di Laut Merah, terusan Suez, dan juga Selat Hormuz. Kapal-kapal kargo sekarang menghindari jalur tersebut, karena adanya ancaman rudal balistik dan drone dari wilayah Houthi atau Yaman. Selain itu, biaya asuransi kapal atau Marine War Risk Premium juga meningkat tajam. Tidak hanya itu, risiko penutupan pelabuhan-pelabuhan penting di Israel dan negara-negara Teluk pun semakin nyata. Akibat dari gangguan ini, waktu pengiriman barang menjadi jauh lebih lama, bahkan bisa sampai lebih 2 minggu. Biaya kontainer pun ikut naik, yaitu sekitar 2-4 kali lipat. Distribusi barang kebutuhan industri, elektronik dan otomotif juga ikut terganggu. Industri global kembali berpotensi mengalami kekurangan stok atau shortage. Situasinya mirip seperti pada awal pandemi COVID-19. Pasar saham dan investasi benar-benar terpukul. Setelah serangan rudal besar-besaran dari Iran, bursa saham Tel Aviv anjlok lebih dari 7% hanya dalam 1 hari. Efek psikologis dari kejadian ini juga menular ke Dow dan S&P 500 yang mengalami koreksi tajam. Bursa Asia dan Eropa pun ikut merah, dipicu oleh ketakutan investor global terhadap konflik yang bisa meluas. Para investor besar akhirnya melarikan dana mereka ke aset safe haven seperti emas, yang harganya melesat hingga $2.460 Amerika per ounce. US Treasury Bonds dan mata uang seperti Swiss franc dan yen seringkali dianggap sebagai aset safe haven, ya. Dampak ke Indonesia dan negara berkembang juga sangat signifikan. Sebagai negara importir minyak dan negara dengan ekonomi terbuka, Indonesia sangat rentan terhadap krisis global berbasis energi dan logistik. Potensi dampaknya,
harga BBM bisa naik jika subsidi tidak ditambah, apalagi kalau harga minyak global tembus $120 per barel. Subsidi energi pun bisa membengkak, dan ini berisiko menggerus anggaran negara atau APBN. Selain itu, harga barang kebutuhan pokok juga naik, terutama bahan bakar, pangan impor, dan juga logistik. Nilai tukar rupiah cenderung melemah, karena terjadi capital outflow dari pasar saham dan obligasi. Bank Indonesia mungkin harus menaikkan suku bunga lebih cepat untuk menjaga stabilitas. Meskipun ekonomi domestik sedang dalam tahap pemulihan. Kesimpulan dampak ekonomi, konflik Iran-Israel bukan hanya mengubah peta militer, tapi juga mengacak fondasi ekonomi global. Dalam waktu kurang dari 1 minggu, dunia menghadapi kenaikan energi, gangguan logistik, gejolak investasi, dan juga ancaman inflasi global baru. Jika eskalasi terus berlanjut dan negara-negara besar mulai terlibat lebih jauh secara militer, maka dunia bisa menghadapi krisis multidimensi energi, pangan, keuangan, dan politik internasional. Harga minyak naik drastis. Sejak rudal pertama mendarat di Tel Aviv, harga minyak mentah jenis Brent dan WTI melonjak hingga menembus $122 per barel. Kenaikan ini dipicu kekhawatiran bahwa Iran akan memblokir Selat Hormuz, yang merupakan jalur vital pengiriman 1/5 dari pasokan minyak dunia. Bagi negara-negara importir seperti Indonesia dan India, ini bisa berarti lonjakan harga BBM dalam beberapa pekan ke depan. Industri penerbangan benar-benar tertekan. Maskapai seperti Emirates, Lufthansa, dan Qatar Airways mulai menghindari wilayah udara Timur Tengah, sehingga rute penerbangan jadi lebih panjang, dan biaya operasional pun membengkak. Di sisi lain, maskapai juga kehilangan pendapatan dari penumpang yang membatalkan perjalanan ke kawasan konflik. Penerbangan sekarang jadi lebih mahal, dan jadwal makin tidak pasti. Industri aviasi mau tidak mau menghadapi tekanan yang sangat berat. Gangguan rantai pasokan global juga terjadi. Konflik ini mengguncang jalur pelayaran dunia, Kapal-kapal dagang mulai menghindari Laut Merah dan Teluk Persia, karena ancaman rudal dan drone dari kelompok Houthi. Akibatnya, biaya logistik melonjak, kontainer terhambat, dan distribusi barang elektronik, mesin industri, bahkan pangan pun jadi terganggu. Pasar saham merah, emas naik. Indeks saham Tel Aviv jatuh lebih dari 7%. Efek ketakutan ini menjalar ke bursa Eropa dan Asia. Investor berbondong-bondong memindahkan dana ke aset safe haven seperti emas, yang kini naik ke level $2.460 per ons, tertinggi dalam sejarah. Dampak nyata ke Indonesia. Indonesia, sebagai negara pengimpor minyak dan pelaku dagang aktif, berisiko merasakan imbasnya. Potensi kenaikan harga BBM dalam waktu dekat, tekanan terhadap rupiah dan cadangan devisa. Harga pangan dan barang konsumsi bisa melonjak jika logistik global terganggu. Bila konflik Iran-Israel terus berlanjut, pemerintah Indonesia mungkin terpaksa menambah subsidi atau menaikkan harga bahan bakar.